Martial Peak Bab 759 Lotus Pemanasan Jiwa 6 Warna. Di pulau tertentu di kepulauan lokal, sekali lagi Qian Ning tiba di tempat saintes dari Nine Heaven Holy Land. Dia saat ini meminta agar saintes bersiap untuk perjalanan lain. Sayangnya, sejak saintes kembali, Anlinger dengan tegas menolak untuk kedua kali permintaannya. Saat ini tidak terkecuali. Qian Ning tidak bisa menahan perasaan agak kesal. Meskipun di Tanah Suci, saintes memiliki pangkat yang lebih tinggi darinya, selama ekspedisi ini, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Anlinger, seluruh misi dan keselamatan kru. Nona muda, mencari Tuan Suci berikutnya adalah misi Anda. Kita tidak bisa berhenti di tempat seperti ini terlalu lama, apapun alasannya yang Anda miliki. Aku tahu. Anlinger mengerutkan kening, wajahnya yang cantik sedikit pucat, tapi aku tidak tahu mengapa akhir-akhir ini aku selalu merasa gelisah, seolah sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang buruk. Ekspresi Qian Ning menjadi lebih serius. Apa maksud Anda? Anlinger perlahan menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku tidak tahu, aku tidak bisa menjelaskannya. Alis Qian Ning berkerut saat ia menatap Anlinger dengan curiga. Sesaat kemudian hanya mengangguk. Jika demikian, maka kita akan tinggal lebih lama. Jika Nona muda sudah yakin untuk pergi, beritahu saya. Baiklah. Menatap sosok Qian Ning yang pergi, dahi Anlinger tiba-tiba mengeluarkan banyak keringat. Apa yang dia katakan barusan bukanlah untuk menipu Qian Ning, tapi memang apa yang dia rasakan saat ini. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, atau apa yang akan terjadi, tetapi beberapa hari terakhir ini Anlinger selalu merasa cemas dan gelisah. Awalnya dia mengira itu ada hubungannya dengan Yang Kai yang sudah merebut merek jiwanya, tetapi setelah beberapa penyelidikan yang cermat, dia menemukan bahwa tidak ada hubungan antara itu dan suasana hatinya saat ini. Di tempat lain, di dalam kamar kultivasi tertentu, Yang Kai telah berada di tempat peristirahatan terpencil selama 10 hari berturut-turut dan akhirnya menyerap seluruh kemanjuran pil kelas Sein kuno. Dia telah berhasil memahami beberapa misteri pil kelas Sein ini dan pil Clouds-nya, dan meskipun tidak banyak, itu masih bisa dianggap sebagai panen yang menguntungkan, jadi dia sangat puas. Bahkan pemahamannya tentang teknik alkimia telah meningkat. Ketika efek dari pil kelas Sein kuno akhirnya memudar sepenuhnya, Yang Kai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah. Tubuhnya terasa ringan dan jiwanya terasa jernih. Selain itu, energi spiritualnya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan sensasi aneh dan menyenangkan sekarang memenuhi laut pengetahuannya. Sensasi tidak diketahui ini juga memungkinkannya untuk menggunakan energi spiritualnya lebih cepat dan lebih bebas dari sebelumnya. Alisnya sedikit berkerut. Yang Kai dengan cepat membenamkan dirinya di laut pengetahuan dan mulai memeriksanya dengan cermat. Meskipun Yang Kai baru saja memulai penyelidikannya, dia segera membeku, benar-benar terpana. Selama periode retreat ini, dia terus memata-matai misteri pil Clouds, dan selain dari saat-saat awal tidak memperhatikan situasi di laut pengetahuannya. Saat ini, ketika avatar jiwanya berdiri di atas laut pengetahuan dan melihat betapa besar perubahannya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Secara alami, jiwa dan energi spiritualnya sangat meningkat dan panas dari api yang tersebar telah tumbuh lebih intens. Meskipun, mata iblis pemusnahan dan aula pertarungan jiwa juga masih melayang di udara, tampaknya tidak mengalami perubahan besar. Namun, pulau yang terbentuk dari lotus pemanasan jiwa 5 warna telah berevolusi. Pada saat ini, pulau itu dipenuhi dengan cahaya beraneka warna, membuatnya tampak lebih bersinar dan indah dari sebelumnya. Saat Yang Kai memeriksanya dengan cermat, dia segera menemukan bahwa pulau, yang dulunya bersinar hanya dengan 5 warna, sekarang memiliki warna tambahan, membuatnya menjadi 6 warna. Warna baru ini sedikit lebih tipis dari 5 warna lainnya, tapi tetap ada. Lotus pemanasan jiwa 6 warna. Setelah pulih dari keterkejutannya, Yang Kai tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah berpikir setelah mendapatkan lotus pemanasan jiwa dia akan melihatnya berkembang dalam hidupnya. Lagi pula, menurut iblis tua prosesnya sangat lama. Siapa yang mengira bahwa setelah menyerap khasiat obat pil kelas Sein kuno lotus pemanasan jiwa 5 warna benar-benar akan berkembang. Sekarang hanya ada satu langkah lagi sebelum itu menjadi bentuk 7 warna terakhirnya. Untuk setiap warna tambahan, manfaat yang diterima dari lotus pemanasan jiwa akan berlipat ganda. Yang Kai bisa merasakan bahwa nutrisi yang diperoleh dari lotus pemanasan jiwa sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan efek ini permanen dan persisten. Selama Yang Kai memiliki lotus pemanasan jiwa, itu akan terus memperkuat jiwa dan meningkatkan energi spiritualnya.
Panennya kali ini tidak terbayangkan. Dari 5 warna menjadi 6 warna membutuhkan waktu hampir 1 dekade. Selama periode waktu itu, Yang Kai telah mengkonsumsi sejumlah besar ramuan roh dan pil, dan itu bahkan belum dihitung nutrisi yang telah diberikan oleh pemilik awal dari lotus pemanasan jiwa ini. Yang Kai tidak tahu apakah dia bisa melihat lotus pemanasan jiwa berevolusi menjadi bentuk akhirnya sebelum dia mati. Namun, dia tetap puas. Menyaksikan pulau yang sekarang 6 warna memancarkan cahaya dengan lembut, Yang Kai mendapati dirinya tersenyum tak terkendali. Saat itu, getaran aneh mengganggu jiwanya. Alis Yang Kai berkerut dan dengan cepat mencari sumber gangguan ini, sesaat kemudian ekspresinya menjadi serius. Bukan karena jiwanya telah diganggu, melainkan merek jiwa milik Anlinger tiba-tiba mengeluarkan beberapa fluktuasi yang hebat. Sepertinya wanita ini telah menemukan sesuatu yang sangat membuatnya takut dan saat ini merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Bahaya macam apa yang mungkin dia hadapi? Yang Kai berpikir dalam hati. Meskipun ranah kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya Master Alam Transcendent Orde pertama, tetapi dia adalah saintes dari Nine Heaven Holy Land. Dia adalah seseorang dengan status tinggi yang tak tersentuh. Dalam jajaran pulau kecil ini, siapa yang berani tidak menghormatinya, apalagi mengancamnya? Merasa agak gelisah, Yang Kai membuka matanya dan berdiri untuk meninggalkan kamarnya. Membatalkan berbagai penghalang di sekitar kamar kultivasi, Yang Kai melangkah keluar, tetapi saat dia melakukannya, dia mendengar jeritan ketakutan dan kepanikan di sekelilingnya. Tidak jauh dari sana ledakan gemuruh bergema dan seluruh dunia tampak gemetar saat tekanan yang mengerikan menekan seluruh pulau. Yang Kai langsung menjadi pucat dan dengan cepat mulai mengedarkan truki untuk menahan tekanan kekerasan ini. Menyapu matanya, Yang Kai melihat bahwa seluruh pulau berada dalam keadaan kacau dan banyak orang, seolah-olah mereka dikejar oleh sejenis monster, melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Asteris Hong Asteris. Sebuah ledakan keras bergema, menyebabkan Yang Kai tersandung, dan di belakangnya, kamar kultivasi di mana dia baru saja keluar, meledak menjadi serpihan. Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak musuh dimanapun di dekatnya. Tidak sampai melepaskan divine sense-nya, Yang Kai menemukan, di langit tidak terlalu jauh, ada aura yang membuatnya gemetar. Memutar matanya ke arah aura ini, Yang Kai melihat pedang raksasa yang panjangnya hampir 1000 meter melayang tinggi di langit. Pedang raksasa ini menyerang dengan kekuatan penghancur yang sepertinya mampu meratakan pulau dan merobek ruang. Pedang surgawi yang mendalam. Setelah melihat pedang ini, Yang Kai segera mengenalinya sebagai salah satu dari keterampilan ilahi 9 surga. Dia telah mempelajari keterampilan ini dari Anlinger dan bahkan mampu menggunakannya dengan cukup mahir, tetapi pedang surgawi yang mendalam yang pernah dia panggil adalah keterampilan jiwa sementara yang dia saksikan sekarang tidak diragukan lagi adalah keterampilan marsial yang sangat kuat yang terbentuk dari sejumlah besar truki. Esensi dan kekuatan yang keduanya terpisah dari dunia. Asteris kaca asteris. Dengan serangan dari pedang raksasa, pulau di bawah langsung terbelah menjadi 2. Mata Yang Kai menyipit saat dia mengalihkan pandangannya ke sosok cantik yang melayang tinggi di langit. Orang inilah yang baru saja menggunakan pedang surgawi yang mendalam. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih panjang yang melengkapi sosok anggunnya dengan sempurna. Dia memiliki semacam aura ilahi di sekelilingnya yang agak mirip dengan Anlinger, memancarkan rasa keagungan dan kesucian, tetapi dia juga membawa jejak samar deatki. Sepertinya dia sudah mati dan saat ini hanya mayat berjalan. Yang Kai terkejut dengan situasi aneh ini. Memegang pedang surgawi yang mendalam di tangan kecilnya, wanita itu memotong dan mengiris secara acak, segera menghancurkan seluruh pulau di dekatnya, menyebabkannya hancur dan tenggelam ke laut. Orang-orang di pulau itu, di bawah serangan tirani ini, bahkan tidak bisa mencoba untuk melawan, mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Air biru di sekelilingnya diwarnai merah cerah dalam sekejap. Adegan ini, seperti hari kiamat, benar-benar menakutkan. Wanita itu kemudian melesat ke pulau berikutnya dalam jajaran dan mulai melambaikan pedang surgawi yang mendalamnya lagi. Dalam sekejap pulau lain dihancurkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, 3 pulau dihancurkan oleh tangannya. Darah Yang Kai menjadi dingin saat dia melihat sosok penghancur ini dengan sembrono menghancurkan semua pulau di sekitarnya. Tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dia dengan cepat menggunakan keterampilan gerakannya untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan.
Gerakan Yang Kai tampaknya telah menarik perhatian wanita ini dan seberkas cahaya, seperti ular ganas, melesat ke arahnya. Rantai surgawi yang memenjarakan. Yang Kai terkejut ketika dia memastikan bahwa wanita ini adalah seseorang dari Nine Heaven Holy Land, dan kemungkinan besar adalah sosok yang memiliki kedudukan tinggi pada saat itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa menggunakan berbagai keterampilan ilahi 9 surga dengan begitu mudah? Apa yang membuat Yang Kai merasa sangat tidak nyaman adalah ranah kultivasi pihak lain. Wanita misterius ini seharusnya adalah Master Alam Sein. Rantai surgawi yang memenjarakan yang mengejarnya begitu cepat dan berisi truki yang padat, sehingga dalam kecepatan Yang Kai saat ini tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Tidak berani ragu, Yang Kai langsung membentangkan sayap angin dan gunturnya, meningkatkan kecepatannya beberapa tingkat dan melesat seperti sambaran petir. Ketika rantai surgawi yang memenjarakan tiba, semua yang bisa ditangkapnya adalah bayangan Yang Kai. Di kejauhan, mata indah wanita misterius itu menatap sosok Yang Kai yang melarikan diri. Sedikit jejak dari apa yang bisa ditafsirkan sebagai kecurigaan muncul di wajahnya yang cantik. Tubuh lembutnya berkedip-kedip di saat berikutnya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tidak jauh di belakang Yang Kai. Merasakan niat membunuh yang dingin di belakangnya, semua rambut di tubuh Yang Kai berdiri tegak dan sebelum pengejarnya bisa melancarkan serangan lain, dia buru-buru menyembunyikan auranya dan menyelinap ke arah yang berbeda. Wanita itu berhenti di udara dan agak memiringkan kepalanya, matanya perlahan menyapu daerah di sekitar, tampaknya mencari posisi Yang Kai. Meskipun dia dengan cepat menemukan Yang Kai, dia tampaknya tidak terburu-buru dan malah berbalik ke arah yang berbeda, alisnya sedikit berkerut saat ekspresi rasa sakit merayap ke ekspresinya. Yang Kai kesal, tidak mengerti mengapa master yang begitu kuat mengejarnya, tapi dia pikir Anlinger seharusnya tahu sesuatu tentang itu. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan wanita muda yang agak naif itu dan mencari tahu darinya apa yang sedang terjadi. Di depan istana berornamen, para master dari Nine Heaven Holy Land berkumpul bersama dan saat ini menatap tanpa sadar pada wanita yang melayang tinggi di langit. Bibinan. Anlinger berteriak dengan nada yang agak serak, tubuhnya yang lembut gemetar saat air mata tiba-tiba mulai mengalir dari matanya yang indah dan rengekan sedih keluar dari bibirnya. Saintes Nan ada di sini seperti ini, apakah itu berarti Tuan Suci telah meninggal? Bibir Qian Ning bergetar dan wajahnya pucat pasi. Bersambung.